Juvel dan Julian berbicara berdua setelah selesai makan. Julian ingin memperjelas rencana adiknya. Apa kau yakin? Setelah bayi itu lahir kalian akan berpisah? Kau akan menjadi janda dan semua selesai begitu saja? Come on, kau tahu tidak akan semudah itu. Daddy tidak akan melepasmu. Julian mencoba memberi peringatan keras jika rencana Juvel akan berakhir sia-sia. Tapi setidaknya aku mencoba dulu, Julian. Sahut Juvel yang masih kuku dengan pendiriannya. Decakan keluar dari mulut Julian, dia mendekati Juvel dan meraih tengkuk adiknya. Dia ingin mencoba menyadarkan Juvel. Kita keturunan mafia, Juvel. Mau kau mengelak seperti apapun, darah kita adalah darah mafia. Kau pergi jauh pun, kau tetap seorang mafia. Tidak ada yang bisa merubah itu semua. Geram Julian. Juvel mendesah pelan. Aku terus bermimpi buruk, Julian. Suara itu tidak pernah hilang. Tentu Julian tahu apa yang dimaksud Juvel. Semua berawal saat mereka melakukan misi di New York. Saat mereka selesai melakukan misi terjadi sebuah kebakaran di tempat kejadian. Juvel mencoba melarikan diri dan mencari jalan keluar. Saat Juvel sudah menemukan jalan keluar, Juvel mendengar suara teriakan anak kecil. Seharusnya Juvel kembali dan menyelamatkan anak itu, tapi Julian terus meminta Juvel untuk cepat keluar karena akan terjadi ledakan di tempat itu. Juvel keluar dan tak lama tempat itu meledak. Setelah kejadian itu Juvel lebih banyak diam. Dia terus menyesal karena tidak bisa menyelamatkan anak itu dan setiap malam tidurnya gelisah. Tangisan dan teriakan anak yang Juvel tinggal terus menjadi bayang-bayang yang mengerikan. Aku tidak bisa melupakannya, lirih Juvel yang meneteskan air matanya. Oh God. Julian memeluk adiknya, dia tidak bisa berkata-kata jika menyinggung masalah itu. Juvel memang mempunyai sisi yang lembut dan itu adalah kelemahannya. Bantu aku, Julian. Daddy sebentar lagi pasti akan meminta kita melakukan misi lagi. Sebentar lagi musim dingin, ucap Juvel yang selalu menghabiskan musim dingin dengan misi penting. Aku akan diam, hanya itu yang bisa aku lakukan untuk sekarang. Sahut Julian kemudian. Walaupun kau menyebalkan, kau selalu bisa diandalkan, Julian. Keesokan harinya, Keiner menjemput Juvel untuk memeriksakan kandungan sebelum bertemu dengan orang tua gadis itu. Keiner sengaja mengosongkan jadwalnya hari ini. Juvel memakai dress pemberian Keiner yang membuat penampilan gadis itu tampak lebih cantik dari biasanya. Rambut coklat Juvel terurai dan Juvel juga memakai riasan tipis hari ini supaya menunjang penampilannya. Lumayan, komentar Keiner dalam hati saat Juvel masuk ke dalam mobil. Saat Juvel akan mengangkat satu kakinya, Keiner menepuk paha gadis itu. Harus elegan, jangan bergaya serampangan, seru Keiner. Juvel memutar bola matanya malas, dia mencoba menuruti permintaan Keiner supaya menjadi gadis elegan. Kita akan ke rumah sakit dan aku sudah membayar dokter kandungan yang terbaik untuk memeriksa bayiku, jelas Keiner kemudian. Baiklah, tapi setelah itu kita harus menemui orang tuaku, ucap Juvel memberi peringatan. Mereka harus bisa meraih tujuan masing-masing. Kita harus menikah sebelum musim dingin tiba. Kita harus berlatih untuk bersentuhan supaya orang tuaku percaya kita saling mencintai. Keiner berdehem kuat saat mendengar itu. Dia tidak bisa menanggapi yang membuat Juvel berinisiatif menyentuh Keiner duluan. Seperti ini. Juvel menautkan tangannya dengan tangan Keiner. Setelah itu Juvel merapatkan duduknya. Kebetulan mereka duduk di kursi belakang mobil. Juvel menatap Keiner lalu memberanikan diri mengecup pipi lelaki itu.
Kita harus sering kontak fisik. Mendengar kalimat itu dan sapuan bibir di pipi dari seorang gadis membuat Kainer harus mengatur nafasnya. Kainer berusaha mengontrol emosinya. Biasanya tidak ada wanita yang berani mendekati Kainer. Saat ada wanita yang ingin dekat dengannya, pasti para bodyguard Kainer akan menghalangi dan berusaha menjauhkan duluan. Dan sekarang tiba-tiba seorang gadis mencium pipinya. Kalau saja Juvel tidak mengandung anaknya, demi apapun Kainer tidak akan membiarkan tubuhnya disentuh oleh wanita. Tidak perlu latihan. Tolak Kainer dingin. Kita harus melakukannya supaya tidak kaku. Juvel terus memaksa. Dia tidak mau melepas tautan tangannya pada Kainer. Kainer hanya bisa menghembuskan nafasnya kasar. Dia tidak bisa membantah untuk sekarang. Mereka terus menempel sepanjang perjalanan sampai tiba di rumah sakit. Sebelumnya Lukas sudah mengatur semuanya. Saat Kainer dan Juvel datang, mereka langsung menuju ke ruangan dokter kandungan yang sudah menunggu mereka. Silahkan duduk. Dokter kandungan wanita bernama Gabi mempersilahkan Juvel dan Kainer duduk. Dokter Gabi sudah tahu cerita pasangan itu dari Lukas. Dia diminta khusus untuk menangani kehamilan Juvel ke depannya. Setelah beberapa pertanyaan diajukan oleh Dokter Gabi, Juvel diminta untuk berbaring karena Dokter Gabi akan memeriksa kondisi kandungan melalui USG. Kainer terus menatap layar monitor USG. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri saat bayinya tumbuh dari rahim Juvel. Karena usia kandungan masih berumur 4 minggu, jadi belum terlalu kelihatan. Yang terlihat hanyalah gumpalan daging kecil. Untuk sekarang keadaan janin sangat sehat. Perbanyak makanan sehat dan minum vitamin, ucap Dokter Gabi saat selesai melakukan pemeriksaan. Kainer bisa bernafas lega sekarang. Bayinya baik-baik saja. Vitaminnya akan ditebus oleh Lukas. Kainer beranjak dari tempat duduknya dan membawa Juvel pergi. Sedari tadi Juvel hanya terdiam semenjak melihat benih yang tumbuh di rahimnya. Ada perasaan aneh yang bersemayam dalam dirinya saat ini. Juvel ingin melindungi benih itu, padahal sebelumnya dia kuku ingin menggugurkannya. Kau tidak apa-apa, tegur Kainer yang melihat Juvel yang hanya diam saja. Apa kau sakit? Katakan di mana sakitnya. Jangan membuat bayiku dalam bahaya. Untuk Kainer yang tidak mau berhubungan dengan wanita, sikap Kainer pada bayi yang dikandung oleh Juvel terbilang penuh kasih sayang. Apa sebenarnya tujuan Kainer memiliki bayi? Gumam Juvel dalam hatinya. Dia yakin bukan hanya karena memiliki penerus, pasti ada hal lain. Juvel menggunakan insting mafianya. Aku tidak apa-apa, aku hanya memikirkan orang tuaku, jawab Juvel kemudian. Lebih baik dia fokus pada tujuannya daripada menebak-nebak tentang Kainer. Kita temui mereka sekarang, ucap Kainer yang sudah siap menghadapi Gwen dan Trevor. Gwen dan Trevor berada di mansion rahasia mereka, tempat di mana si kembar dibesarkan. Saat ini keduanya tengah menikmati waktu mereka. Setelah si kembar memutuskan untuk tinggal terpisah dengan mereka, tiada hari tanpa bermesraan. Mereka tidak sadar jika akan mempunyai cucu dan menjadi kakek nenek. Trey, protes Gwen saat suaminya terus mengganggunya saat memasak. Trevor terus memeluk Gwen dari belakang dan menciumi tengkuk istrinya. Aku suka aroma alami tubuhmu sayang, ungkap Trevor yang semakin gencar mengganggu Gwen. Bahkan tangan besarnya kini mengangkat tubuh istrinya untuk naik ke atas meja pantry. Kita sudah lama tidak bercinta di dapur. Trevor mematikan kompor Gwen dan langsung mencumbu istrinya. Saat mereka akan menyatu, layar monitor dari CCTV memperlihatkan ada yang datang di mansion mereka. Gwen bisa melihat jika putrinya datang bersama seorang lelaki. Trey, Juvel datang.
Gwen berusaha menghentikan suaminya. Trevor menghembuskan nafasnya kasar. Kenapa selalu ada pengganggu saat aku sedang dalam posisi enak-enaknya? Ucapnya sebal. Juvel yang sudah berada di depan pintu mansion orang tuanya bersama Kainer, merasa gugup luar biasa. Dia takut Trevor akan melakukan tindakan gila jika Juvel memberitahu rencana pernikahannya bersama Kainer. Kenapa jadi kau yang gugup? Tegur Kainer dengan meraih telapak tangan Juvel yang keluar keringat dingin. Kalau kau begini, orang tuamu justru akan curiga. Juvel mencoba memejamkan matanya kemudian mengatur debaran jantungnya. Bersamaan dengan itu, pintu utama mansion terbuka dengan sendirinya. Juvel langsung menggenggam tangan Kainer dan membawanya masuk ke dalam. Di dalam, Gwen dan Trevor sudah duduk dengan tenang. Mereka tidak menyangka Juvel akan datang membawa teman pria. Mom, Dad. Juvel berlari kecil dan melepas genggaman tangannya dengan Kainer sejenak. Juvel mencium pipi Gwen dan Trevor bergantian kemudian kembali pada Kainer. Kenalkan namanya Kainer, dia kekasihku. Ucap Juvel memperkenalkan Kainer pada orang tuanya. Kainer menunduk hormat pada Gwen dan Trevor. Saya Kainer Volstaire, saya datang ke sini untuk meminta restu karena saya akan meminang Juvelian. Gwen dan Trevor saling pandang. Mereka tidak percaya Juvel selama ini memiliki kekasih bahkan hubungan mereka begitu serius. Menikah? Tanpa sepatah kata pun, Trevor berdiri dan berlalu ke ruang pribadinya. Trevor mengambil pedangnya kemudian kembali dan mendekati Kainer. Ulangi sekali lagi kata-katamu. Geram Trevor yang menodongkan pedangnya ke leher Kainer. Kainer menelan ludahnya karena respon dari Trevor yang tidak diduga. Saya meminta restu dan akan meminang Juvelian, ucap Kainer sekali lagi. Dad. Juvel berusaha menjauhkan pedang Trevor dari leher Kainer. Omong kosong apa ini, Juvel? Trevor menjadi marah pada putrinya. Gwen yang melihat situasi menjadi panas berusaha menengahi. Dia meminta semuanya untuk duduk dan membicarakan semuanya dengan kepala dingin. Jadi kalian ingin menikah dan meminta restu dari kami? Tanya Gwen kemudian. Berbeda dengan Gwen, Trevor yang masih gusar melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Juvel dan Kainer kebingungan. Bagaimana cara kalian bertemu? Berapa lama kalian berhubungan tanpa sepengetahuanku? Ah, aku sepertinya tahu tentang kau. Trevor menatap tajam pada Kainer. Namamu nampak tidak asing. Kainer Volstaire adalah incaran para mafia. Jadi, bagaimana bisa kalian saling mengenal? Sangat tidak masuk akal. Kainer mencoba menjelaskan semuanya pada Trevor walaupun harus berdusta. Ini demi bayinya. Awalnya saya memesan teman kencan dan entah bagaimana putri Anda yang datang. Kami menghabiskan malam bersama dan sejak itu kami menjadi dekat. Jelas Kainer. Juvel langsung menginjak kaki Kainer. Bagaimana bisa Kainer berbicara seperti itu? Juvel, teriak Trevor tidak percaya atas apa yang dilakukan putrinya. Kau menjadi wanita penghibur? Tentu saja tidak. Aku dan Julian sedang menjadi mata-mata. Waktu itu aku menyamar dan salah masuk ke kamar Kainer. Akhirnya Juvel mengikuti permainan Kainer. Lihat saja setelah mereka keluar dari mansion nanti, Juvel pasti menghajar Kainer. Trevor semakin syok, putrinya hamil. Tidak bisa dibiarkan, Trevor langsung berdiri dan menghajar Kainer saat itu juga. Trevor memukul Kainer tapi Kainer tidak tinggal diam, dia juga melawan calon mertuanya. Akhirnya terjadi pertarungan sengit antara Kainer dan Trevor. Saat Trevor memukul dan menendang,
Keiner berusaha menghindar kemudian memberikan balasan. Bak. Keiner berhasil menendang perut Trevor sampai membuat bos mafia itu terhuyung ke belakang. Kau! Geram Trevor yang tidak terima. Beraninya kau menghamili putriku. Putrimu hamil sendiri karena alat dokter, bos, balas Keiner dalam hatinya. Tentu dia tidak akan memberitahu kenyataan bagaimana proses bayinya bisa tumbuh di rahim Juvel. Stop! Teriak Gwen sampai suaranya melengking memenuhi mansion. Stop! Teriak Gwen sampai suaranya melengking memenuhi mansion. Trevor dan Keiner yang akan saling menyerang, menghentikan aksi mereka. Mereka menatap Gwen yang mengacak tangannya di pinggang. Apa dengan kalian duel masalah akan selesai? Tambah Gwen. Juvel memainkan perannya, dia harus perhatian pada Keiner supaya orang tuanya percaya mereka saling mencintai. Babe, apa kau baik-baik saja? Tanya Juvel pura-pura perhatian sambil memeriksa wajah Keiner. Trevor yang melihat itu kaget setengah mati. Seorang Juvelian Brown yang biasanya dingin pada pria jadi budak cinta. Lelaki pemerkosa itu menendang perut Daddy, kenapa kau jadi lebih perhatian padanya? Tegur Trevor kemudian. Dad. Juvel meninggikan suaranya. Keiner bukan pemerkosa dan Daddy sendiri yang menyerangnya duluan, padahal kami hanya ingin menikah. Kami saling mencintai dan ingin menikah, jadi apa salahnya, Dad? Apalagi ada bayi di perutku. Trevor langsung tersadar jika dia akan memiliki cucu, sungguh gila. Trevor mendekati putrinya, dia memeluk Juvel, ternyata putrinya sudah besar dan bisa hamil. Dia sampai melupakan jika Juvel sudah berumur 1/4 abad. Trevor masih memiliki gairah muda yang menggebu-gebu. Daddy akan menerima bayi itu, tapi jangan menikah dengan pemerkosa itu. Ucap Trevor yang membuat Keiner membulatkan matanya. Bayi itu adalah bayiku. Keiner menarik Juvel supaya lepas dari pelukan Trevor. Tapi Trevor tentu tidak membiarkan hal itu, dia juga menarik Juvel yang pada akhirnya mereka seperti melakukan tarik tambang. Bayiku, bayiku. Keiner dan Trevor terus menarik Juvel yang membuat gadis itu terhuyung ke kanan dan ke kiri. Astaga! Gwen menepuk jidatnya sendiri melihat tingkah suami, anak dan calon menantunya. Mom, help me! Teriak Juvel meminta bantuan. Keiner dan Trevor masih saling menatap seperti musuh. Saat ini mereka duduk saling berhadapan di meja makan. Rupanya perselisihan mereka berhenti karena ancaman dari Gwen. Gwen menyelesaikan masakannya lalu meminta semua berkumpul di meja makan untuk makan bersama. Di meja makanku tidak boleh ada pertengkaran. Gwen memberi peringatan. Semua terdiam dan mulai menyantap hidangan yang tersaji. Makanlah yang banyak, Babe, ucap Keiner yang mengambilkan lauk ke piring Juvel. Tentu saja tujuan Keiner adalah memanas-manasi Trevor. Dia tidak akan tunduk dengan bos mafia itu. Kau juga, Babe. Juvel mencoba menyuapi Keiner dari sendoknya. Apa kau gila? Teriak Keiner dalam hatinya. Aku tidak akan mau satu sendok dengan orang lain. Tapi Juvel memaksa Keiner membuka mulut dengan menendang kaki lelaki itu. Akhirnya Keiner membuka mulutnya dan menerima suapan dari Juvel. Gwen yang melihat itu jadi senyum-senyum sendiri. Kalian so sweet sekali. Tidak ada kata ancaman atau dominasi dari pasangan, ucap Gwen dengan maksud menyindir Trevor yang tidak bisa romantis. Cih, dia itu cuma lelaki pemerkosa, tidak ada yang so sweet. Cibir Trevor tidak suka. Dad. Protes Juvel karena Trevor yang selalu menyebut Keiner pemerkosa. Jangan menyebut calon suamiku seperti itu.
Lalu Juvel mengutarakan niatnya. Setelah aku menikah, aku ingin hidup bersama Kainer, jadi aku akan berhenti dari misi apapun, Dat. Suamiku kaya, dia bisa membelikan apapun yang aku mau. Trevor tergelak mendengar pernyataan Juvel. Sekali mafia tetap mafia, kau tidak akan bisa lari. Kalau pemerkosa itu mau menikahimu, dia harus jadi mafia. Maaf, aku tidak tertarik. Aku sudah kaya tanpa harus menjadi mafia. 1 jam hidupku sudah bisa membeli mobil sport keluaran terbaru, tolak Kainer dengan elegan. Cih, sombong sekali kau. Deci Trevor sebal.